Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Perkenalkan, nama saya Sabtri Masudi dari kelas MN20F. Sekarang saya akan sedikit menjelaskan dan menerangkan mengenai saham dari mata kuliah teori portofolio dan analisis investasi oleh dosen Dr. Ernest Gustian Juanda. Oke, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu definisi harga saham. Saham merupakan hak kepemilikan atas aset suatu perusahaan dan menjadi tolak ukur bagi nilai suatu perusahaan. Artinya semakin tinggi harga saham yang dimiliki suatu perusahaan, maka semakin baik nilai perusahaan tersebut. Nilai dan naik dan turunnya sebuah harga saham perusahaan akan berkaitan erat dengan naik dan turunnya nilai perusahaan di mata pasar secara umum, baik itu dalam bisnis makro maupun mikro. Di sini ada definisi nilai saham. Nilai saham memiliki makna yang hampir sama dengan harga saham, hanya saja terdapat perbedaan bahwa nilai saham mempunyai aspek yang lebih luas daripada harga saham. Nilai saham adalah nilai intrinsik dari saham tersebut yang bisa berbeda dengan harganya. Apabila harga saham tersebut bisa dari minat pasar, maka nilai saham dibangun berdasarkan persepsi publik atas empati yang terkait. Kemudian definisi saham masih berkelanjutan yang tadi. Nilai saham sendiri memiliki 4 konsep, yaitu yang pertama nilai normal, yaitu nilai dari setiap saham yang berkaitan dengan hukum. Yang kedua nilai buku, nilai saham menurut pembukuan sebuah perusahaan. Yang ketiga itu nilai pasar, yaitu harga saham di bursa efek. Yang keempat yaitu nilai intrinsik, yaitu nilai sebenarnya dari saham. Kemudian ada 3 aspek nilai saham. Yang pertama aspek harga dasar, merupakan harga yang dikenakan pertama kali ketika saham dilepas ke pasar atau dikenal juga dengan IPO. Harga saham dasar biasanya akan cenderung dengan murah karena beberapa investor saham cenderung mengejar perolehan saham pada harga besar untuk memperoleh keuntungan yang optimal. Nilai saham sebuah perusahaan akan dianggap optimal apabila saham sebuah perusahaan dengan cerita yang baik bisa didapatkan dengan harga yang sangat murah. Yang kedua itu aspek harga sekarang, merupakan harga yang dikenakan untuk membeli sebuah saham dari suatu perusahaan. Harga sekarang cenderung akan terus bergerak dan berubah. Selain itu, tingkat naik dan turun saham cenderung fluktuatif dari waktu ke waktu. Bagi para investor, nilai saham dinyatakan menguntungkan apabila harga sekarang dari selembar saham berada di atas harga perolehannya, hingga para investor dapat meraih untung dari selisih harga jual dari harga beli. Yang ketiga itu aspek keuntungan. Setiap saham merupakan sebuah kepemilikan atas aset perusahaan yang berarti dengan menguntungi beberapa lembar saham, maka seseorang dapat memiliki sebagai atas aset sebuah perusahaan. Karena itu perusahaan wajib membagikan keuntungan perusahaan pada investor selaku pemilik aset. Besar pembagian keuntungan didasarkan pada rapat umum pemegang saham dengan manajemen perusahaan. Nominal keuntungan yang dibagikan itulah yang disebut sebagai nilai saham. Kemudian di sini ada nilai intrinsik saham. Dalam sebuah saham terdapat yang namanya nilai wajar saham. Nilai wajar saham atau disebut dengan nilai intrinsik dipahami sebagai nilai saat ini dari aliran kas masuk yang akan diperoleh secara terus-menerus selama suatu perusahaan masih beroperasi dan menjalankan kegiatan usaha. Untuk menentukan nilai intrinsik suatu saham dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisis fundamental yang menghitung nilai intrinsik dengan menggunakan data keuntungan perusahaan maupun analisis teknikal yang menguntungkan nilai intrinsik dari data perdagangan saham di masa lampau. Kemudian itu ada penilaian saham. Jika harga saham sedang undervalued, maka ada baiknya sebagai investor untuk membeli saham tersebut agar berpeluang mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga saham di masa yang akan datang. Namun jika harga sebuah saham sama dengan nilai intrinsiknya, maka saham tersebut sedang berada di titik yang seimbang. Jika dalam kondisi seperti ini, investor harus menahan diri untuk tidak melakukan intrinsik. Biasanya investor menjualnya
sampai terjadinya gejolak pada harga saham tersebut. Kemudian ada jenis-jenis saham. Di sini yang pertama saham biasa merupakan surat berharga dalam bentuk piagam atau sertifikat yang memberikan pemegang bukti atas hak-hak yang kewajiban menyangkut andil kepemilikan dalam suatu perusahaan. Pemegang saham biasa dapat mempengaruhi kebijakan berkorporasi, mulai proses pengambilan suara atau voting dalam pembuatan tujuan dan kebijakan, stock split, dan memiliki dewan redaksi perusahaan. Pemegang saham biasa memiliki keuntungan dalam bentuk dividen dan capital gain. Yang kedua itu saham preferen, merupakan bagian dari saham yang memiliki tambahan hak pemilikan saham biasa. Terdapat dua jenis saham preferen. Yang pertama yaitu adalah saham preferen partisipasi yang membagi dividen kepada pemegangnya dan tetap mempunyai hak untuk memegang keuntungan yang dinyatakan sebagai dividen kepada pemegang saham biasa. Kedua adalah saham preferen non-kumulatif, yaitu saham preferen yang tidak mempunyai hak untuk mendapatkan dividen yang belum dibayarkan pada tahun yang lalu secara kumulatif. Kemudian itu pemegang saham merupakan seseorang atau badan hukum yang secara sah memiliki satu atau lebih saham pada suatu perusahaan. Pemegang saham diberikan hak khusus tergantung dari jenis saham, termasuk hak untuk memberikan suara dalam hak tersebut pemilihan papan direktur, hak untuk pembagian dari pendapatan perusahaan, hak untuk memberikan hak saham baru yang dikeluarkan oleh perusahaan, dan hak terhadap aset perusahaan pada aset likuiditas perusahaan. Di sini ada indeks saham. Yang pertama IHGS menggunakan semua saham tercatat sebagai komponen kalkulasi indeks. Yang kedua indeks sektoral menggunakan semua saham yang masuk dalam setiap sektor. Yang ketiga itu indeks LQ45 menggunakan 45 saham terpilih setelah melakukan beberapa tahapan seleksi. Yang keempat indeks individual, yaitu indeks untuk masing-masing saham didasarkan harga besar. Yang kelima itu Jakarta Islamic Index, merupakan indeks perdagangan saham syariah. Yang keenam indeks papan utama dan papan pengembangan, yaitu indeks yang didasarkan pada kelompok saham yang tercatat di BIE. Yang terakhir itu indeks Kompas 100 menggunakan satu saham pemilihan harian Kompas. Mungkin cukup sekian, mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penyampaiannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.